tentang perempuan yang 12 tahun pendarahan. Apa yang kita mau belajar di sini bersama adalah satu bahagian yang sangat penting yang saya rasa sesuatu yang Tuhan kemukakan ataupun yang Dia sampaikan kepada kita, di mana um, bukan tindakan Tuhan Yesus yang menjamah dia atau berkata kepada dia, tetapi tindakan perempuan itu sendiri yang datang kepada Tuhan Yesus untuk mendapat kesembuhan. Inilah sesuatu cerita atau firman Tuhan yang agak lain sedikit ceritanya, di mana perempuan ini mengambil langkah yang agak drastik dalam dia mau dirinya disembuhkan. Baik, mari kita lihat bersama apakah konteks, apakah bahagian yang kamu rasa mau kongsikan atau mau tanya, mau sharing daripada 4 bahagian yang kita lihat yang menjadi berkat buat kita, yang kamu rasa ini sangat penting untuk kita renungkan bersama pada malam hari ini. Baik, boleh lihat boleh ambil masa sekejap untuk renungkan, dan tidak semestinya seperti poin yang saya jelaskan, tapi jika ada yang Anda rasa sesuatu yang firman Tuhan memberitahu saudara mau ditanya atau dibahas atau di-sharing, boleh sharing pada malam hari ini. Oke, baik. Oke, seperti yang kita tahu, perempuan ini adalah seorang perempuan yang sudah lama sakit pendarahan. 12 tahun dia sakit pendarahan, dan dia sudah berulang kali mencari dokter untuk mengobati sakitnya sampai habis hartanya, dan akhirnya dia tidak juga disembuhkan walaupun sudah bertemu dengan banyak dokter. Jadi itu adalah keadaan perempuan ini, dan dia terdesak untuk mendapatkan kesembuhan. Dia rindu supaya dia dapat kesembuhan daripada penyakit ini. Sehingga apa yang kita lihat di sini, perempuan itu walaupun sudah habis uangnya, sudah habis segalanya, tetapi dia masih bertekad, dia masih punya azam untuk untuk mau disembuhkan. Sehingga apabila dia mendengar tentang Tuhan Yesus, apabila dia tahu Tuhan Yesus sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di sebalik kampungnya, dan dia mulai percaya dengan apa yang Yesus lakukan, dan dia mengambil kesempatan apabila Yesus selalu saja di tempatnya, dia katakan dia mesti akan memegang jubah Yesus. Itulah tindakan perempuan itu. Dan ini yang kita lihat bersama tentang background ini, dan oleh karena tindakan dan iman perempuan itu, maka terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidup perempuan itu, yaitu dia disembuhkan. Dan bukan saja dia disembuhkan, dia diselamatkan, jiwanya diselamatkan, maksudnya dia juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Inilah peristiwa yang kita lihat dalam cerita ini, tapi kita mau menggali lebih dalam lagi atau mau bertanya dan sharing tentang bahagian ini. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami seperti ini, bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui kerinduan kita, usaha kita yang tidak berhenti untuk mau mencari kedamaian, mau mencari kesembuhan, mau mencari penyelesaian. Akhirnya kita mendengar dan mendapat berita tentang Yesus dan kita diselamatkan. Dan inilah yang maksud saya di sini yang kita mau kongsikan bersama malam hari ini. Baik, macam Hot Marina sudah ready? Boleh ya? Belum ready ya Hot Marina? Oke, Sis Jacqueline senyum-senyum sudah dia. Belum lagi, bagi yang lain dulu. Bagi yang Tengah lain. pikir. Oke, baik Sis Jacqueline. Cikgu Sindra. Macam Cikgu Sindra sudah tenang, relax sudah dia nih. Shalom. Salam. Tak ready ini. Oke, saya itu aja lah. Apa yang saya ambil daripada cerita ini, banyak pengajaran yang kita dapat lah daripada cerita perempuan ini, dimana kalau kita tengok sekarang nih, yalah yang kita belajar di sini, di mana perempuan ini dia punya iman,
Maksudnya dia sudah banyak mendengar tentang cerita Tuhan Yesus, tentang kekuasaan dia, tentang dia punya itulah, di mana dia dapat menyembuhkan orang, banyak mukjizat yang dia lakukan. Kalau tengok daripada cerita ni lah, maksudnya dia sudah tahu, dan dari situ pun dia sudah dia percaya tentang Tuhan Yesus. Maksudnya dia percaya tentang bahwa dia itu adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan dia. Tapi apabila kita tengok pada keadaan kita sekarang, zaman sekarang ini, kalau saya tengoklah, itu pemahaman saya sendiri, apa yang saya nampak ataupun apa pengalaman saya, kita ini berapa banyak kali kita ini tengok dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kita banyak kali dengar, dari kita kecil pun kita dengar benda ini. Okay? Dari ada yang Kristen daripada sejak lahir. Lepas tu dah lahir, dah ini dengar pergi gereja apa semua. Kita percaya apa tentang Tuhan Yesus. Kita tahu semua dia punya kekuasaan, kita tahu semua dia punya mujizat yang telah dia lakukan. Kita tahu dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Tapi apa yang membezakan sekarang, ramai yang kita nampak di mana mereka tidak ada macam mana tidak seperti perempuan ini, sekadar mendengar, sekadar tahu saja, tapi mereka tidak ada hati, tidak ada apa orang kata tidak ada itu dalam diri sendiri untuk pergi, untuk mencari dia. Apa yang Pastor cakap hari itu, tidak ada macam perempuan ini lah, dia pergi apa tindakan. Tidak ada tindakan yang dibuat. Ini yang saya dapat lihat manusia zaman sekarang ni lah yang saya nampak, di mana kita tahu tentang benda ini, tapi kita tidak pergi, kita tidak mendekatkan diri kita tidak mencari Tuhan dalam kehidupan kita lah. Itu yang saya tengok di sini. Walaupun ini berbicara tentang perempuan ini, untuk dia pergi untuk menyembuhkan dia, untuk itu dia. Cuma saya di sini bagi tahu di mana perempuan ini dia dengar dan dia terus percaya. Dia dengar dan dia punya iman. Dia dengar dan dia bertindak. Tetapi apa yang kita sekarang ni lah yang saya sentuh dekat sini saja, saya tak sentuh pasal yang lain macam apa nama tindakan perempuan ini bersusah payah. Macam tu juga kehidupan iman kita lah. Banyak halangan yang kita hadapi. Tapi saya cuma bagi tahu di mana ramai, mungkin bukan saya kata orang lain lah, mungkin saudara mara saya ke siapa sajalah yang saya kenal, sebab itu saya kata ini pengalaman dan apa yang saya lihat. Mereka tahu semua ini, tapi mereka tidak pergi. Maksudnya mereka tidak mencari Tuhan, tidak mendekatkan Tuhan. Nak kata dari mulut saja kata percaya, dari mulut saja kata itu, tapi kita tidak nampak tindakan mereka, kita tidak nampak apa yang mereka lakukan. Ini pengalaman saya mungkin di sekitar keluarga saya lah, macam tu, di sekitar saudara mara saya, macam tu yang saya maksudkan. Jadi itu yang saya dapat tengoklah melalui perempuan ini, mengenai kepercayaan dia, iman dia, walaupun sekadar mendengar pada ketika itu, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dapat menyembuhkan dia, Tuhan yang dia perlu carilah untuk penyembuhan dia. Maksudnya dia percaya dengan iman dia. Itu kok yang saya punya cerita, itulah perkongsian. Saya tidak sentuh yang lain lah. Oke, terima kasih. Ya, thank you juga Sandra. Boleh khotbah sudah menjelaskan tuh sangat baik, dan memang itu yang sebenarnya yang saya mau kita renungkan. Kita tidak boleh mempersalahkan sesiapa dalam hal kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah untuk kita. Dan sebenarnya kita juga sering atau selalu di saat bermasalah tidak cari Tuhan dulu, selalunya cari orang lain atau cari iktibar sendiri,
atau cari layan diri dulu, sehingga walaupun kita orang percaya seharusnya datang dengan Tuhan, tapi selalunya kita lari ke tempat yang lain dulu. Ini menjadi persoalan untuk kita orang yang percaya. Jadi terima kasih juga Sindra untuk peringatan buat semua kita. Firman Tuhan adalah untuk kita semua, dan saya rindu supaya kita bertindaklah seperti perempuan itu. Di saat kita bermasalah, di saat kita mempunyai persoalan, memang banyak rintangan, tidak mudah dan masalah itu memang sering untuk membuat kita tidak mampu mencari jalan penyelesaian. Tetapi apa yang saya lihat daripada perempuan itu, dia tidak berputus asa, dia percaya, dia yakin, dia bertindak dengan iman. Dia katakan, kalau aku menjamah Yesus, aku akan sembuh. Ini yang saya rasa sangat kurang orang yang apabila ada masalah, persoalan, datang kepada Tuhan Yesus, beriman dan bertindak untuk percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Ini yang begitu sering kurang digunakan. Walaupun kita orang percaya, tapi sedih ya, banyak orang percaya yang saya lihat tidak begitu bergantung dengan Tuhan, seperti yang juga sudah kongsikan tadi. Dan ini agak sedih sekali untuk hal itu. Jadi itu juga untuk kita sendiri. Saya rindu supaya apa yang firman Tuhan ajarkan kita di sini melalui perkongsian perempuan ini, kita juga apabila kita ada masalah dan persoalan, kita jangan dulu lari kemana-mana, cari dulu Tuhan, jamalah jubahnya dulu. Itu hanya satu kata tindakan perempuan itu, tetapi kita tindakan adalah datang kepada Tuhan. Oke, jadi terima kasih juga Sindra. Baik, macam mana, sudah ready kah Hot Marina? Hot Marina sudah ready? Oke, shalom. Shalom. Sebenarnya lebih kurang sama juga dengan yang dikongsikan itu Cikgu Sindra tadi. Dari yang ayat 27 sehingga 29. Di ayat 27 dicakap perempuan itu mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Tapi kalau macam saya dari firman Tuhan ini, saya berimajinasi, saya membayangkan perempuan itu keadaan dia sangat teruk. Namanya pun sakit selama 12 tahun, hal itu bukanlah mudah. Hal itu bukanlah mudah. Mungkin zaman kita sekarang nih, kita menghadapi satu masalah, mungkin tak sampai pun, mungkin bertahun-tahun, mungkin berbulan atau sekejap saja. Tapi perempuan ini memang sangat luar biasa, iman di ayat 28 di situ dia katakan, asal kujamah saja jubahnya aku pasti sembuh. Itu suatu iman yang sangat luar biasa, iman yang sangat luar biasa lah. Dia sangat percaya, dia sangat yakin di saat dia menjamah jubah Tuhan Yesus, dia pasti sembuh. Dia punya keyakinan yang kokoh, dengan iman dia lah, dia beriman kalau Tuhan sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan, menyatakan kesembuhan dalam dirinya. Memang sangat luar biasa lah iman perempuan ini. Dia sangat percaya dan dia bertindak. Dia percaya dan bertindak, dan kesembuhan terjadi. Jadi saya secara pribadi dikuatkanlah melalui firman Tuhan ini. Biarlah kita mencontohi karakter ataupun iman perempuan ini menghadapi persoalan ini. Penyakit, namanya pun sakit, mungkin dia mau menjamah jubah Tuhan Yesus itu tak boleh dalam keadaan berdiri. Mungkin dia merangkak lah, macam budak yang mungkin umur berapa bulan budak merangkak, mungkin dia merangkak dalam keadaan kesakitan, tapi dia tetap percaya. Tapi di zaman kita sekarang nih, saya lah ambil contoh, mungkin yang terluka, yang sakit itu bukan secara fisik kita, tapi mungkin perasaan kita. Mungkinlah dari yang terdekat kita ke siapa, mungkin yang mungkin hati kita kah, atau perasaan kita, ego kita kah yang tersinggung atau lebih kurang seperti itu. Tapi mungkin kita ciut hal macam itu. Tapi melalui firman Tuhan ini kita disegarkan, ditegur, diingatkan kembali, biarlah apapun yang kita hadapi,
kita ambil respon untuk tetap datang kepada Tuhan, tetap beriman. Di saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, hanya Tuhan yang memberikan kita kelegaan dan kesembuhan dan pemulihan. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Ya, terima kasih Hot Marina. Penekanan Hot Marina dalam makna iman dan juga keadaan fisikal perempuan itu. Ternyata itu benar. Saya tidak terlalu banyak menjelas hari itu, tapi saya ada memberitahu memang kalau orang yang sakit 12 tahun pendarahan yang tidak berhenti, 12 tahun badannya pasti kurus dan badannya tidak kuat. Dia pasti lenguh ataupun tak mampu berjalan dengan baik. Bukan saja soal penyakit itu yang buat dia lemah, tetapi juga keadaan orang yang banyak itu buat dia malu untuk berada di tengah-tengah orang banyak. Tetapi kalau kita lihat di sini, dia tidak merisaukan tentang malunya dia, tentang keadaan dirinya yang lemah. Tapi apa yang dia ada seperti Hot Marina kata tadi, imannya. Dia katakan, iman, aku mau iman aku itu ada tindakan, tidak hanya beriman tapi tindakan. Aku harus ada di tengah-tengah orang ramai itu, aku harus menjamah jubah Yesus. Ini adalah sesuatu yang kita perlu lihat karena apabila firman Tuhan menyatakan sesuatu, pasti ada kebenaran. Pasti ada jawaban untuk saya dan saudara. Pasti firman Tuhan ini sedang memberitahu kita bahwa kita tidak boleh diam diri dalam kita menghadapi persoalan dan masalah hidup kita. Memang kalau masalah itu tidak hanya seketika. Masalah itu kan kalau yang ini 12 tahun, mungkin ada kita yang sudah bertahun-tahun masalahnya. Masalah itu agak rumit dan sukar untuk kita hadapi, sukar untuk kita jalani, sukar untuk kita atasi. Tetapi apa yang diberitahu Tuhan Yesus tidak ada mustahil bagi mereka yang punya pengharapan iman di dalam Tuhan. Walaupun sudah lama kita sakit, sudah lama kita mengalami kesusahan, sudah lama kita mau punya persoalan dan masalah, tapi kalau kamu dengar bahwa Yesus memberi jawaban, Tuhan Yesus boleh menolong kita, mari seperti perempuan ini tindakan perempuan itu, yaitu iman dan tindakannya untuk percaya. Walaupun keadaannya itu sangat sukar sekali, tetapi dia katakan, asal aku jamah jubah Yesus. Maksudnya di sini tindakannya di tengah-tengah orang banyak, dia menghilangkan rasa malunya, dia tidak peduli tentang malunya, dia tidak peduli tentang kelemahan badannya, dia mau berada di tengah-tengah orang ramai itu, seperti Hot Marina kata, seperti orang merangkak karena memang benar, karena keadaannya agak lemah, tetapi dia tahu bahwa tindakannya itu untuk menjamah Yesus, memberi jawaban dalam hidupnya. Jadi itu sangat baik, sehingga apa yang saya mau kita renungkan, mari kita renungkan dengan baik. Saya percaya bahwa firman ini mempunyai maksud yang indah untuk kita yang sudah lama dalam persoalan dan masalah dan tidak ada jawaban. Mungkin itu seperti juga sudah kata tadi, mungkin kita sudah pernah dengar tentang Tuhan Yesus, sudah tahu Tuhan Yesus, sudah mengenal dia. Tetapi adakah kita punya tindakan, adakah kita punya iman untuk melakukan sesuatu, melangkah, menghilangkan rasa malu kita, menghilangkan rasa ego kita dan sebagainya untuk menemukan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Hot Marina. Baik, Sis Jacqueline, sudahkah? Shalom. Belum. Saya akan ambil yang ayat 28 tu, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Sebab itu perempuan dia beriman, sebab saya ambil satu ayat tapi saya tak tahu dalam ayat mana, tapi saya ingat ayat itu, iman tanpa tindakan pada hakikatnya mati. Tanpa iman tidak seorang pun yang berkenaan kepada Allah. Itu saya ingatlah. Jadi dengan iman kita akan menghasilkan sesuatu bila kita tidak menyerah dalam keadaan apapun, susahkah, sakitkah, macam tu. Selagi kita tidak menyerah dan beriman, pasti Tuhan akan menolong kita. Yang kedua, iman akan hasilkan sesuatu jika ada kuasa yang mengalir, yaitu jika ada kuasa Tuhan yang mengalir dalam diri kita lah. Macam tu saja. Itu saja yang saya kongsikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Sis Jacqueline.
sangat baik penjelasan. Itu dalam Yakobus mengenai iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya adalah mati. Dalam Roma mengatakan bahwa tanpa iman tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Itu dalam Roma. Jadi terima kasih untuk itu. Jadi memang benar Sis Jacqueline punya pembahasan lebih kepada iman juga seperti Hot Marina, tetapi boleh dibahaskan lebih dalam mengenai iman itu sendiri. Jadi terima kasih Sis Jacqueline. Betul seperti Sis Jacqueline katakan, kita tidak mungkin hal itu tidak terus bukan seperti perempuan itu yang terus sembuh pada waktu itu juga. Mungkin situasi kita memerlukan waktu untuk sembuh, tetapi Tuhan mau kita tetap percaya, tetap yakin bahwa Dia ada bersama kita, Dia pasti menolong kita. Itu pun adalah sesuatu yang kita mesti percaya bahwa waktunya Tuhan itu sangat indah buat kita. Jadi itu adalah di bagian Sis Jacqueline tadi. Terima kasih Sis Jacqueline untuk perkongsian ya. Baik, kita dengar daripada Amai Uding, dia selalu memberi kita kesimpulan dan juga input yang baik. Jadi saya minta Amai Uding ya, teruskan untuk dia punya input buat kita. Ya, silakan Amai Uding. Ya, salam semuanya. Salam. Apa saya tak tengok ini gambar apa? Pastor tidak bergerak itu. Oh. Lain. Tak dengar kah? Boleh dengar kah saya? Saya dengar, tapi gambar tak bergerak. Dengar suara. Ya. Oh, okay. Kita banyak berbicara pasal iman dengan ayat yang ke-28. Sebab katanya asal kujamah saja jubahnya. Ya, betul. Dia mempunyai iman. Seperti yang Sis Jacqueline cakap tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dengan perbuatan dia seiring untuk memperolehi kesembuhan. Kita ambil contoh, kita nak rumah kita bersih. Kita nak rumah kita bersih, tapi kita tidak ada ikhtiar untuk membersihkan, untuk menyapu, untuk memob. Tapi kita nak bersih, tapi tak akan bersih. Sebabnya usaha kita tak ada, kita punya kesungguhan itu tak ada. Jadi kesungguhan dengan iman itu adalah seiring. Kalau kita boleh itukan pasal cerita ini, sebab kita percaya iman kita ada. Tapi kenapa perlu dia nak pergi jamah jubah Yesus? Dalam penceritaan itu dia menyatakan kesungguhan dia untuk menyentuh jubah Yesus dalam keadaan orang yang bersesak-sesak, walaupun di dalam keadaan kelemahan tubuh dia tak larat untuk pergi, tapi dia berusaha juga untuk pergi. Sehingga apa yang dibuat menyebabkan dia sembuh, dan dia tidak apa orang kata, kebanyakan kita manusia nih, kita banyak lebih condong ke arah nasib. Maksud saya, bila kita sakit, contoh terselioh ke patah kaki, accident, kita tak banyak manusia, termasuk saya lah, kadang kita lupa bila kita dah perolehi apa yang Tuhan bagi, kita lupa. Kita kata nasib baiklah. Saya perhatikan anak saya, Larissa. Saya tak puji dia sebab dia ada dekat sini, tapi apa yang saya perhati, bila dia makan, bila dia bersin, dia akan cakap apa? Haleluya. Sebelum ni kalau kita macam luahkan kesyukuran itu kita jarang praktikan. Kita banyak lebih kepada nasib baik saya sembuh.
Contohnya kita naik accident, hampir-hampir accident, kita cakap, oh nasib baik saya sempat. Padahal Tuhan bagi tahu pesan kepada kita bersyukur. Kita manusia yang selalu lekar kat situ. Kita selalu cakap nasib baiklah saya sempat, nasib baiklah saya sempat. Padahal kita boleh saja kata puji Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan mungkin begini. Kalau bukan karena Tuhan mungkin begini. Jadi imannya dekat situ membawa kesembuhan untuk diri dia. Walaupun kita tahu Tuhan itu berkuasa, dia boleh minta aja dari rumah, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya, berdoa dari rumah. Tapi firman Tuhan ini mengajar kita untuk berusaha bersungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Sekian sedikit daripada saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan senyum-senyum. Oke, terima kasih Amayudin. Penjelasan yang baik. Setiap kita memiliki satu penjelasan yang bagus tentang iman. Oke, dari sis ada? Okey, saya fokus kepada diri kita lah. Poin yang pertama, di mana pastor punya slide kata siapa perempuan itu. Jadi kita kerana setiap kali kita dengar firman Tuhan, harusnya firman itu adalah firman rema, iaitu ditujukan kepada diri kita lah. Jadi siapakah perempuan itu? Maksudnya siapakah diri kita dalam peristiwa ini. Jadi ayat 24, 25 dan 26 saya baca. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi saya rasa Tuhan mau membuka mata rohani kita lah, menyedarkan atau mengingatkan atau menegur kita, kitalah perempuan ini sebenarnya, ya. Ya, walaupun dia perempuan tetapi kitalah peribadi ini di mana sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Menderita ini adalah satu perkataan yang agak serius lah. Dia bukan sahaja mengalami pendarahan, tetapi pendarahan ini buat dia sangat menderita. Sangat-sangat menderita, mungkin dari segi fizikal, emosi, mental, mungkin rohani juga menderita, di mana Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya dan ini dan itu. Macam-macam dia menderita. Secara sosial juga kerana pada masa itu kalau seseorang yang ada apa-apa problem tentang kesihatan, ya, kulit ke, pendarahan ke, mindset adalah tertanam di mindset orang Yahudi. Orang ini terkutuk, najis, terkutuk. Jadi mungkin kita adalah perempuan ini. Saya tidak tahu apa pendarahan yang kita alami yang cukup lama. Di sini 12 tahun kita punya pendarahan, tak tahu berapa lama lah, mungkin setahun, bertahun-tahun, 20 lebih tahun, kita tidak tahu. Hanya diri kita yang tahu. Dan ini amat menderita. Menderita dari segi perasaan, emosi, fizikal, dari segi sosial. Dan kita sudah cuba berulang-ulang kali dan dengan berbagai-bagai cara. Tapi tengok Tuhan memberitahu kita. Sehingga dihabiskannya semua yang ada padanya. Jadi apa pun idea yang kita telah lakukan untuk kita bangkit daripada masalah permasalahan ini, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Jadi Tuhan mau menegur kepada kita, apapun metode, kaedah, cara, jalan yang kita cuba untuk menyelesaikan penderitaan kita, pendarahan kita yang sakit ni, yang problem ini,
sebenarnya sama sekali tidak faedahnya. Tidak ada faedahnya, malah apa? Keadaannya makin memburuk. Jadi saya ambil ini sebagai satu amaran lah daripada Tuhan. Ya, kalau kita ada, khususnya kita yang orang percaya, ya, kita tahu macam Sindra kata, kita tahu tentang firman Tuhan, kita tahu siapa Tuhan Yesus. Tetapi mau juga kita cuba macam-macam kuat gagah kita, idea kita, orang cakap ni boleh mengubati ini itu. Tetapi berhati-hati, Tuhan kata sama sekali tidak faedahnya, malah keadaannya makin memburuk. Mungkin fizikal lebih memburuk, tetapi ingat, keadaan rohani kita pun makin memburuk sekiranya kita tidak beriman kepada Tuhan yang doktor ulung kita. Ya, jadi inilah perempuan ini, itu, iaitu kita diri sendiri, kita letak diri kita dalam kasutnya. Sekiranya lah kita ada menderita pendarahan ini, marilah kita jangan coba ini, coba itu. Kerana Tuhan memberitahu kita semuanya itu sama sekali tidak ada faedahnya, malah lebih memburuk. Okey, itu saja. Baik, terima kasih untuk ulasan dan juga sharing setiap orang. Ternyata kita telah belajar firman Tuhan ini dan coba untuk mengambil tempat firman Tuhan ini adalah satu rimah dalam hidup kita, di mana Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dan mungkin pengalaman kita atau orang di sekitar kita, walaupun mereka percaya, mereka lebih sering tidak mengandalkan Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga keadaan mereka makin memburuk, keluarga mereka makin memburuk, pribadi mereka makin memburuk, kehidupan mereka makin memburuk, walaupun mereka sudah coba berbagai cara. Saya ingin maklumkan sekali lagi, banyak di sekitar kita orang percaya yang coba untuk mencari penyelesaian dengan berbagai cara, tetapi bukan di dalam Tuhan. Tapi mereka orang percaya, ternyata mereka tidak menemukan jawaban. Hanya apa yang kita pelajari di sini adalah Tuhan mau kita sadar bahwa hanya Dia yang mampu menolong kita dan boleh memberikan kita pertolongan dalam hidupan kita. Itu yang sangat penting. Dan di dalam pertolongan ini, dalam semua pembahasan tadi, Cikgu Sindra, Hot Marina, Jacqueline, dan juga Brother Lister, kita sangat percaya bahwa iman dan tindakan sangat perlu. Tidak boleh kita hanya kata, saya percaya Tuhan, saya tahu Dia Maha Kuasa, tapi ternyata kita tidak ada tindakan dalam iman kita. Itu adalah sesuatu yang sangat lucu. Saya suka Brother Lister punya contoh tadi. Kita mau rumah kita bersih, bersihlah, tak ada abuk, tak ada bau atau sebagainya. Tetapi sebulan sekali pun susah nak sapu, susah nak bersihkan rumah, nak mop. Saya rasa angan-angan dia tu kalau tak pernah kita kasih bersih rumah tu. Oh ya, angan-angan je tu. Betul. Walaupun kita kata dengan cara membersih rumah itu cantik, tapi akhirnya kalau kita tak buat tindakan, sebenarnya itu angan-angan saja itu. Dia tidak akan kemana. Rumah itu akan tetap kotor dan tak bersih. Jadi apa yang kita perlu buatlah tindakan untuk membersihkannya. Seperti Brother Lisa kata tadi. Jadi itulah iman kita. Apabila kita bertindak, maka rumah akan bersih dan harum dan selesa untuk kita tinggal. Itulah yang Tuhan mau kita belajar. Seperti saya katakan di awal tadi, memang kita semua tahu tentang firman Tuhan, tapi Tuhan mau kita seperti Jacqueline dan Hot Marina serta Cikgu Sindra, mau kita bukan hanya beriman, tapi Dia mau kita bertindak. Bertindaklah. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang kosong, iman yang mati, iman yang tidak punya apa-apa. Jadi, mari kita sebagai orang percaya, apakah itu masalah kecil atau masalah besar, masalah lama atau masalah baru, mari
Jangan kita hadapi dia dengan kekuatan kita. Tolong datang kepada Tuhan supaya setiap persoalan dan masalah dalam hidupan kita, Tuhan tolong dalam hidup kita. Amin. Jadi terima kasih untuk perkongsian semua. Saya sangat diberkati dengan ulasan dan juga kemasukan setiap orang. Dan saya rindu supaya setiap kita mengambil iktibar, ingat akan apa yang kita ucapkan ini, sehingga firman Tuhan ini memberi kita wahyu, rima yang hidup. Di saat kita berhadapan dengan persoalan dan masalah, kita ingat, iman tidak cukup tanpa ada tindakan. Jadi terima kasih untuk semua. Malam ini mari kita berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan, agar firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita dan menjadi satu panduan ataupun pedoman untuk kita ke hadapan ini. Baik, saya minta Hot Marina mengucap syukur buat firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Mari Hot Marina. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat ibadah konsil kami pada saat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perkongsian kami saat malam hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan hamba-hambamu, kami Tuhan dapat mencontohi iman perempuan yang sakit pendarahan Bapa, apapun cabaran dalam kehidupannya, seberat apapun sakit penyakit yang kami alami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau Tuhan yang tahu setiap problema dalam setiap kehidupan kami. Tapi biarlah Tuhan iman kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami Tuhan tetap datang kepada Engkau melalui tindakan kami Tuhan. Mendekatkan diri kami kepada Engkau. Karena Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Hot Marina dan untuk doanya. Terima kasih semua. Boleh kita buka itu videonya, kita ambil gambar seketika supaya kita nampak muka, ada senyuman di muka. Cikgu Sindra selalu nyanyi, ada senyuman di muka atau ya begitulah. Jo dan Joy boleh buka kamera. Oke, Jo dan Joy ambil kamera, buka. Oke, boleh bergaya-gaya dulu. Oke, sudah? Ready? 1, 2, 3. One more. 1, 2, 3. Oke, ready? Freestyle. 1, 2, 3. Freestyle. Okey. Nanti tak cukup space. Ya, Okey. esok pagi kami bercadang untuk pergi ke rumah Brother Andrew dan Sis Rupiah sebelum 9 lah. Kerana lori datang pukul 9 untuk angkat barang. Boleh buka mikrofon. Yang dapat ikut atau pergi bagus juga karena mereka akan jalan seperti jalan bukan selamanya lah, tapi memang untuk jangka masa yang panjang. Jadi Yang dapat pergilah kerana esok passing out lah. passing out juga berada ini Lister. Tapi jika ada yang mau ikut, ada yang mau pergi, kita boleh bye-bye lah. Dia kata tak dapat lewat sebab lori itu mau awal bergerak dari Spring Hill sebab dia nak ke Johor dan ulang lagi ke sini. Jadi dia kata dia orang nak awal untuk bertolak. Okey, jadi sesiapa yang free berkelapangan esok, bolehlah kita menumpang bersama ke rumah Brother Andrew dan Rupiah untuk say bye-bye dengan mereka lah sebagai jemaat dan keluarga di dalam Tuhan. Okey. Malam ni Jeff dengan Rosita sudah ada di sini. Ya. Tapi belum tahu sampai atau belum lah Sudah. Time macam ni sudah sampai dia cakap. Ya. Saya tak ngam untuk buat kelompok saya. Okey. So, ada apa-apa itu